para pemirsa Suyanto.id, terutama para peserta PPG Prajabatan, kita ketemu lagi. Mengapa ketemu? Karena Suyanto.id peduli dengan kalian semua. Kelihatannya kalian punya banyak pertanyaan, tapi ini akan dijawab yang maha penting. Pertanyaan yang ditaruh di episode di konten yang dulu-dulu belum sempat dijawab karena kebetulan saya pergi ke New Zealand dan Australia selama 2 minggu, sehingga saya tak ada kesempatan untuk ketemu kalian semua. Nah, ini kali ini kita bersama Dr. Romi Siswanto MSc. Beliau adalah koordinator komunikasi publik di Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, tentu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek. Nah, yang ini yang kita bicarakan. Sebelum membicarakan materi yang saudara tanyakan, jangan lupa klik subscribe supaya konten ini bisa selalu hadir di tempat gadget saudara. Dan kalau itu terjadi, maka ini adalah berkat sentuhan kreatif editor channel kita, yaitu Mas Heri TW, Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Nah, pertanyaan kalian akan kita sampaikan kepada Dr. Romi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Romi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Sehat, Prof? Alhamdulillah sehat walafiat. Dan tentu saja saya berharap Dr. Romi juga sehat, bugar, dan berseri-seri. Nah, Dr. Romi, di konten yang saya menasihati orang tidak stres, ada pertanyaan, bagaimana Pak? Kita ini PPL-nya kok jadinya berbeda ya, tidak di domisili lagi, tapi di tempat-tempat di mana guru pensiun banyak, lalu kekurangan guru. Gimana ini duduk persoalannya, Dr. Romi? Baik, terima kasih para pemirsa Soyanto.id yang tercinta terkait pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan melalui channel kesayangan saudara. Ini yang pertama, semangatnya adalah kita pertama yang PPL itu terkait PPL karena memang kita inginkan, pemerintah inginkan bahwa saudara itu ditempatkan di memang di domisili yang rencana kan di domisili, namun itu tidak yang di domisili itu tidak terkait, misalkan tidak ada yang guru pensiun, maka saudara itu ditempatkan di tempat-tempat yang memang tapi tetap tidak begitu jauh, mungkin di luar provinsi yang memang bisa terjangkau gitu ya, sehingga memang ditempatkan di sekolah-sekolah yang memang betul-betul gurunya pensiun atau satu dan lain hal kekurangan guru, sehingga saudara nantinya akan bisa nanti menjadi satuan pendidikan saudara di situ gitu, terkait tentang misalkan kan begini Prof, sulitnya kita kan juga menyesuaikan. Pertama, masalah bidang studinya. Jadi bidang studinya harus disesuaikan di sekolah tersebut. Jadi di domisili itu juga belum tentu misalkan bidang studinya guru mapelnya itu tersedia di situ. Sehingga mereka ini juga kesulitan-kesulitan kami yang memang dihadapi terkait misalkan mematchingkan untuk program studi atau guru mapel yang memang kosong gitu. Seperti itu sih Prof, ininya semangatnya Prof. Saya kira memang peserta PPG nggak usah cemas ya, jadi dijalani saja. Itu biar menjadi urusan LPTK dan kementerian, saya kira. Apakah jadi atau tidak, itu variabelnya banyak sekali. Antara lain misalkan Dr. Romi, kalau ditaruh di tempat yang banyak pensiun, untuk PPL itu kan perlu juga guru pamong. Jangan-jangan guru pamong yang dari sekolah itu nggak memenuhi syarat kriteria yang sudah ditetapkan. Iya nggak itu? Betul nggak itu, Betul. Dr. Iya, Romi? bisa jadi Prof. Cuma memang kita ada beberapa bisa misalkan guru-guru yang guru penggerak bisa dimanfaatkan menjadi guru pamong
mahasiswa PPL untuk itu salah satu mengatasinya Prof ya kalau untuk Ya. di sekolah yang memang tidak memenuhi guru pamongnya. Cuma nanti kalau ada di daerah tersebut guru penggeraknya bisa dijadikan guru pamong di sekolah tersebut untuk mengatasi hal tersebut. Memang itu juga menjadi salah satu mapping kendala yang memang kita hadapi seperti itu sih, Prof. Ya, ya, dan yang lain juga misalkan untuk memobilisasi, misal dari LPTK tertentu itu ada orang ratusan ya, itu jangan-jangan Mm-mm. apa budgetnya nggak cukup misalkan saja, itu kan juga saya kira kendala juga itu. Kalau awal-awal itu memang belum pernah menjadi rencana Bagian. seperti itu, dan juga misalkan saja kalau saja itu dilakukan sekali lagi, jangan-jangan LPTK tidak seluruhnya siap. Tapi kita berharap siap. Namun implikasinya kepada mahasiswa, saya melihat bahwa mahasiswa itu eh, nada diksi pertanyaan di dalam komen itu kelihatan seperti resah. Menurut saya nggak perlu resah. Kalau kalian resah, malah stres nanti. Kalau stres, ini seperti dikemukakan di episode sebelum ini, saya menyajikan bagaimana menghindari stres akan menjadi tidak produktif kalian. Jadi jangan sampai itu jadi pikiran yang menguasai eh, hajat hidup saudara di dalam menyelesaikan tugas-tugas di peserta PBB itu. Gimana, Dokter Romi, tentang aspek yang lain, sekiranya yang bisa dieksplor, yang bisa membantu para mahasiswa itu supaya berhati nyaman. Gimana, Dokter Romi? Iya, Prof. Tadi Prof. Yanto juga sudah mengatakan bahwa teman-teman mahasiswa ini ya mungkin nanti kita serahkan saja kepada LPTK, kita apa percaya 100% kepada LPTK terkait tadi memang masalah proyeksi anggaran yang untuk penempatan nanti misalkan transportasi itu ditanggung oleh mahasiswa itu menjadi bagian tanggung jawab dari tetap biaya hidup dan lainnya itu tidak ditanggung oleh LPTK atau pemerintah gitu seperti itu. Sehingga eh, teman-teman tetap jangan sampai bahwa hal-hal yang memang belum dijalani terus saudara sudah menyerah, saudara sudah eh, bagaimana agar eh, tidak stres gitu ya untuk menghadapi hal tersebut, PPL tersebut, saya pikir harus dikelola gitu loh. Dulu pesan Prof Yanto kita harus memiliki manajemen stres gitu. Nah, makanya kalau misalkan memang stres ya tontonlah suyanto.id itu tuh ada disiapkan bagaimana mengelola stres yang baik untuk menghadapi hal-hal yang memang saya pikir bagi mahasiswa ini yang terkait nanti apalagi setelah PPL. Setelah PPL nanti exit exam, nanti ada namanya tes ya untuk kelulusan saudara. Nah, itu kan masih banyak hal yang dilalui sehingga saudara kalau bisa ini dijalani saja nanti mungkin bisa dikonsultasikan ke LPTK Prof untuk hal-hal yang memang non teknis ya sehingga nanti bisa dibicarakan sehingga semua jalan keluar bisa baik baik dari sisi mahasiswa ataupun dari LPTK-nya. Saya itu seperti itu, Prof. Ya, saya kira saudara yang paling wise, paling bijak, saudara juga harus sering berdialog dengan penyelenggara LPTK. Dari situ saudara bisa berpikir proaktif terhadap apa yang akan dilaksanakan ke depan itu. Saya kira itu, dan saudara jangan sampai kecil hati, jangan sampai uh, memiliki pendapat yang dikuasai oleh amigdala katanya yang soal stres kemarin. Harus korteknya dalam otak itu bekerja sehingga ketika terjadi sesuatu, kalau kita itu sempat berpikir sejenak, itu akan memutuskan sesuatu yang tidak menunjukkan gejala stres dan itu lebih produktif. Saya kira itu, Dokter Romi. Nanti saya simak persoalan-persoalan lain yang ditanyakan. Insya Allah kita akan hadir lagi, saudara-saudara para peserta
BPK Prajabatan, konsisten saja pelajari modul-modul yang ada dan bercita-citalah menjadi seorang calon guru yang profesional dengan belajar yang baik dan berprestasi yang tinggi. Terima kasih Dr. Romi atas Terima kasih. kehadirannya, dan kelihatannya kita memang harus ketemu lagi, entah minggu depan. Saya akan mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ini kita kita prioritaskan karena kita rasa bahwa itu sumber stres juga bagi para mahasiswa. Sehingga dengan kita ngobrol-ngobrol ini paling tidak menjadi salah satu cara berpikir lain supaya mereka bisa menjadi tenang kembali. Gimana? Terima kasih ya Dr. Romi, dan Terima kasih, Prof. terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.